Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas sambutan dari Bapak-bapak. Maaf kami lancang masuk ke dalam. Jadi aspirasi kami ataupun pendapat kami datang ke sini yaitu mencari solusi gitu kan. Masalah ijazah kami. Ijazah kami tahun pelajaran 2012-2013. Di sini kami membutuhkan ijazah, tetapi ijazah tidak bisa ditandatangani oleh kepala sekolah yang lama karena SK-nya sudah diberhentikan. Apabila SK sudah diberhentikan, maka kepala sekolah tidak berhak lagi atas 3M. Yang pertama administrasi, yang kedua manusianya, yaitu guru, siswa, TU dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu money, yaitu keuangan di sekolah tersebut. Jadi disinilah kepala sekolah tidak bisa menandatangani ijazah kami tersebut. Karena mungkin juga Bapak Bupati Kampar salah kita karena tidak melihat situasi dan kondisinya. Karena apabila nggak melihat situasi dan kondisinya, ya kayak gini lah yang terjadi. Kami membutuhkan ijazah. Ada teman kami itu yang sudah ke Jakarta. Apabila dia tidak ada ijazahnya dalam 2 September ini, maka dia dikeluarkan dari universitas. Makanya bagaimana solusi ataupun tanggapan dari Bapak? Tadi siapa namanya? Faizan. Ada lagi? Cukup yang tamat Faizan. Tamat sekarang nih. Sekarang. Oh, sekarang. Ikut yang belum terima ijazah. Ya. Silakan tambahan. Pak, sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya, nama DR, nama tahunnya. Nama Sanandra. Ardi Sanandra. Andi Sandra. Sanandra. Andi Sandra. Tahun ini juga ada. Ya Pak. Jadi gini Pak, saya di kantor polisi ingin mengambil kartu surat kuning. Saya mau mengambil surat kuning. Jadi perlu ijazah Pak. Soalnya bulan 9 ini berkas-berkas semua sudah terkumpul Pak. Jadi saya butuh ijazahnya untuk mengambil surat kuning ini Pak. Jadi saya mengharapkan sama Bapak. Surat kuning dari diserahkan. Ya Pak. Jadi saya mengharapkan Bapak untuk bisa menolong. Kalau saya di sini, Nomor. namanya Pandi Pak. Pandi. Alumni ya. Saya alumni 2010. Alumni 2010. Ya. Sebenarnya Pak, kalau tengok masalah itu kayak kita juga disampaikan dari Faizan, ya udah disampaikan sama Faizan, disampaikan sama yang lain. Harapan saya di sini dan saya sangat mengharapkan, karena nanti kalau masalah ini terus berlarut-larut, masalah ini terus didiamkan, masalah ini tidak cepat dipublis oleh pihak DPRD ini, maka yang akan teraniaya, yang akan terkendala itu, saya bilang adik-adik saya, mungkin umur saya lebih muda dari mereka gitu kan, mungkin adik-adik saya. Jadi saya sangat mengharapkan lagi, sangat banget ya, sangat mengharapkan kebijakan atau dari DPRD sini harus segera menindaklanjuti masalah ini, harus segera mengambil tindakan, harus segera unjuk gigi untuk menyikapi kasus yang sedang terjadi ini. Harapan saya ini dalam minggu ini atau 2-3 hari ini masalahnya harus kelar. Karena sesuai dengan yang mereka sampaikan tadi, saya mau kuliah Pak, saya mau ini. Kalau memang ini terus polemiknya kayak gini, ya amburadul Pak. Makasih Pak. Nah, jadi kami di sini menginginkan ijazah itu bisa ditandatangani
tidak aspal ataupun asli tapi palsu. Kemudian kami mengumumkan cepat. Masa ya hanya gara-gara jasa nanti kami terlantar semua. 340 orang Pak anak bangsa gagal mengikuti ataupun untuk menggapai cita-cita yang gagal ataupun tertunda. Jadi kami menginginkan keputusan yang terbaik dari Bapak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mohon juga nanti pendamping Komisi 2 ada Bapak pendamping untuk saya ya. Kedua, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada adik-adik. Kalau boleh nanya, ini udah tahu semua atau ada yang alumni atau tahu semua? Berarti semuanya yang belum dapat ijazah. Kalau boleh tahu berapa orang tidak ada? Total kelas 3 semua. 350. Ada 300. Berarti ada 340 orang yang hari ini belum atau ada yang lain mendapat? Semuanya. Ya semuanya belum ya. Jadi atas kehadiran dari semua sembari kita suasana hari kemenangan masih suasana lebaran, bersyukur kami alhamdulillah ada kebetulan tadi memang karena ini jadwal kantor kami bisa hadir ketemu kita bersama. Kalau kami di sini nggak ada, itu kan dari kecewa juga. Kami lebih kecewa. Kenapa? Karena kami tidak tahu informasi apa yang akan diterima. Mohon maaf ya, memang baru hari ini. Karena kita disibukkan oleh suasana lebaran ya. Dengan kehadiran adik-adik ini kami tahu situasi kondisi yang terjadi di SMU 2 ya. SMU 2. Jadi kami mengatakan terima kasih atas informasi ini. Lalu yang ketiga, bahwa apa yang tadi menjadi aspirasi penyampaian informasi sudah betul. Inilah tempat adik-adik untuk menyampaikan informasi aspirasi mengenai persoalan yang ada di SMU. Tepatnya memang inilah bidang kami, Komisi 2. Yang kebetulan dari 10 anggota itu dari berbagai partai, memang hari ini kebetulan kami yang ada di sini dari Partai Golkar, melainkan dari semua. Barangkali mungkin kesibukan kawan-kawan juga, ya kan, barangkali tidak bisa hadir di sini. Nah, menyikapi tadi apa yang tadi disampaikan, ini jujur terharu juga kami mendengar. Artinya ini sesuatu yang betul kata alumni tadi, tidak bisa tidak, ini harus segera sesuatu yang ini. Jujur saja, berita ini mengharukan kami sebagai perwakilan adik-adik duduk di DPR hari ini. Maka saya sependapat dengan alumni tadi, ini harus segera kita tuntaskan. Kenapa? Tidak ada hubungannya persoalan berhenti orang mau pejabat, tidak pejabat, mau kepala sekolah atau tidak, kan urusan kita, ya kan? Kalian generasi terus bangsa, kan ada urusannya. Tak perlu kita korban, dan juga kita sampaikan bahwa ini kan terjadi sebuah persoalan administrasi, iya kan? Diberhentikan lalu ketika diberhentikan tidak diberhentikan lagi seperti 3M ya, itu aturannya begitu. Nah, ketika ini sudah terjadi, nah ini juga jadi pemikiran kita, pemikiran kami di sini, apa yang harus dilakukan dengan situasi yang ada seperti ini, ya kan? Situasi seperti ini apa dilakukan sehingga apa yang ada ini bisa kelar semua, clear semua. Minggu ini ada yang bisa dapat ijazah, kan begitu ya? Maka sebab itu saya berkeyakinan dengan tekad dengan ini kita semua, tapi saya mohon jangan dulu kita bernegatif thinking ya, jangan kita dulu berasumsi yang lain-lain, karena kita mahasiswa tidak ada hubungannya persatu politik. Kita harus kita sepakati dulu bahwa kita kesini murni untuk bagaimana ada bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kerja, ya, mendapatkan ijazah itu. Jadi jangan dulu a priori, jangan dulu berpikiran begini begitu.
terhadap pemerintah, terhadap DPR. Jangan dulu, terhadap ini nggak usah dulu. Yang penting hari ini kita sampaikan aspirasi bagaimana ijazah kita dapat. Setuju nggak? Kalau setuju kita mohon Pak Repol, karena tadi saya dari informasi apapun berhubungan dengan ijazah ini, kebijakan disampaikan tadi khususnya dinas pendidikan, kan? Dan ini kami sampaikan pertama itu tentang ijazah. Demikian pun ada beberapa alternatif yang akan dilakukan solusi mungkin, tapi kami sampai hari ini belum pernah mendiskusikan ini. Apakah memang ada perubahan ijazah atau memang tadi ada pemikiran untuk kembali ke aktifan, itu pemikiran yang muncul. Nah, apapun solusi, apapun alternatif yang dibuat, tentu yang penting ijazah itu. Kita tidak terlibat dengan nuansa politis, dengan kepentingan apapun di balik posisi kepala sekolah. Yang terpenting adalah masalah ijazah. Itu kita tidak ada kepentingan mendukung siapa jadi kepala sekolah, menolak siapa jadi kepala sekolah. Yang penting ada kepastian untuk sebuah ijazah. Itu pertama. Yang kedua, ada usulan tentang surat kuning ya. Surat kuning kami coba diskusikan. Apakah ini tanpa ijazah bisa dikeluarkan dalam situasinya seperti ini? Juga akan kami coba diskusikan masalah surat kuning. Persoalan ditolak ya perguruan tinggi ini kan bukan wilayah kita. Apa solusinya? Kalau ijazah belum keluar, berpikir nanti kalau memang kebijakan yang dibuat oleh dinas pendidikan atau dinas pendidikan yang akan keluarkan secepatnya untuk mencarikan solusi terhadap kebutuhan kawan-kawan setelah tamat untuk melakukan apakah pekerjaan atau pendidikan. Begini itu. Terus itu kami coba diskusikan dengan kawan-kawan nanti apakah kita undang secara resmi DPRD atau kita bersama-sama dengan mereka, karena ada informasi sedang dikonsultasikan ke Jakarta tentang ijazah ini. Apakah ijazah ini dirubah mungkin atau dibolehkan kepala sekolah. Ini kan alasan Pak Latif kan katanya kan tak berwenang lagi menegak itu karena dia kan kepala sekolah. Memang posisi dilematis. Satu sisi posisi dia mengeluarkan ijazah itu adalah tanggalnya atau bulannya masih dalam bulan dia di sekolah, kan gitu. Walaupun memang sampainya ijazah di Bina dia sudah selesai bersekolah, kan gitu. Memang ini juga sulit kita salahkan. Siapa yang kita salahkan? Pemerintah pusat menyampaikan STTB dan ijazah itu adalah ketika Pak Latif masih kepala sekolah. Namun sampainya ke Bina, Pak Latif sudah berhenti sebagai kepala sekolah. Apakah Pak Latif masih berhak menandatangani? Kalau jawaban dari pusat nanti boleh, tinggal Pak Latif lagi. Kalau Pak Latif tidak mau juga, ini kan persoalan. Dibolehkan karena Pak Latif masih kepala sekolah kata pusat namanya. Kalau beliau menolak, ini kan persoalan juga. Apakah itu juga akhir saya nggak tahu juga. Ini masih
karena kami masih butuh. Kalau kalian minta 1-2 hari kan susah banget. Saya nggak bisa jawab kalau 1-2 hari. Kalau saya aja Kadis, kita bisa bayangkan apa. Tadi saya diskusi Pak Kadis via telepon sebelum kawan-kawan ke sini telepon. Sulit. Kalau ditekan oleh Pak Latif, ketika ijazah itu sendiri masih jadi guru sekolah, memang terlambat sampai ijazah. Ditekan oleh Pak Latif, saya pikir juga kalau Pak Latif menaikkan, dia posisi sekarang tak bersekolah. Tapi saya tak bisa mengaji secara hukum gitu ya, secara hukum. Tapi saya pikir lebih apa namanya? Lebih benar posisinya ketika lebih cepat solusinya ketika Pak Latif tekan, ya kan? Kalau tak Pak Latif tekan, maka itu dirubah jasa. Tapi ada posisi lain, memang keputusannya sangat bijak ketika pemerintah. Kalau Pak Latif mau apa? Katanya kan Pak Latif mau dia siap tekan katanya, tapi dia tetap lagi sekolah, walaupun tidak bersekolah di tempat yang sama. Itu bisa dapat. Kalau itu kan juga susah juga pikiran-pikiran daerah. Paling kalau itu kamu kehendak, itu paling solusi yang tidak cepat. Ini yang cepat disolusikan. Sedikit Pak ya, bagi saya sedikit. Sebenarnya di sini di dalam pilihan anak dan saya bilang begini ya. Sebenarnya kita yang Bapak bilang tadi, kita di sini bukan mencari nantinya siapa yang salah dan siapa yang benar, ya Pak ya. Bukan mencari nanti, oh ini yang salah, ini yang salah. Dan yang Bapak bilang tadi mungkin ada segelintir kata-kata Pak yang saya katakan tadi. Pak Latif mau menantami kalau nantinya Pak Latif tetap jadi kepala sekolah lagi, walaupun tempat lain. Kalau itu statement itu salah besar, ya salah besar. Nanti memang mau kebenarannya sebenarnya, maksudnya biar ini juga clear nantinya gitu kan, biar nanti karena kita di kehidupan ini kan kalau cuma mendengar dari sebelah pihak itu kan otomatis kan sama aja kita tuh. Nah, yang lain. Atau kasih baik. Solusinya apa? Solusinya kata Pak Latif. Ini saya bukan batas nama Pak Latif ini kan. Tidak jangan nanti di sini. Kawan-kawan sudah diskusi dengan Pak Latif, saya kan belum nih. Iya. Nah maksud saya di sini gini Pak. Kalau memang nantinya ini bukan masalah ijazah tidak dikasih atau tidak dapat, tapi karena hanya membutuhkan. Kalau bukan secara hukum, mungkin saya bukan ahli hukum. Tetapi kalau memang nanti Pak Latif nanti menandatangani ini juga tanpa SK ini atau SK yang dikasih sama kemarin itu yang dikasih ke pelatih itu kalau tidak dirubah itu nanti kan aspal jatuhnya yang dibilang sama anak tadi ACTP palsu. Ya harapan kita memang kita yang tadi prosedurnya saya nggak bisa mastiin 1 atau 2 hari ini. Mungkin kata Pak Kadis juga kayak gitu kan. Tetapi kan setidaknya harus ada kalau memang biar lebih cepat undang lagi sama DPRD kepala dinas, undang ketua BKD, undang sekaligus kalau memang bisa nanti Bapak Bupati Kampar sendiri dia yang memimpin rapat, biar nanti di situ kita tahu solusinya. Undang sekaligus Bapak Latif dan undang tokoh masyarakat yang lainnya. Nanti di sini solusinya jelas Pak, biar nanti hal ini tidak menambah. Karena nanti mungkin Bapak mendengar dari sini otomatis, wah oke gini, karena Bapak belum nanti mendengar yang di sininya. Biar nantinya undang semuanya, undang kepala dinas, undang ketua BKD, undang semuanya, termasuk Pak Latif sendiri. Kita bikin forum dan juga nanti anak-anak ini biar mereka tahu solusinya Pak. Gitu Pak. Makasih Pak ya. Ya kalau itu nanti di akhir akan seperti itu Pak jawaban saya. Di akhir ini pasti ujung-ujungnya kan seperti itu. Iya. Tadi saya katakan syukur-syukur tanpa diundang selesai. Ya kan? Syukur-syukur tanpa diundang ke DPR lagi, baik kawan-kawan maupun dinas terkait tanpa diundang ke DPR selesai masalahnya. Syukur kalau tidak itu tidak bisa. Tapi itu kan ini pemikiran-pemikiran yang sebelum sampai ke tahap undang itu yang berkembang gitu ya. Saya pikir tadi yang terakhir itu yang pas. Jadi sebelum itu saya pikir apa yang saya sampaikan sudah jelas bahwa ada aspirasi tentang data. Tapi persoalan kartu kuning kalau memang coba diskusikan tanpa ijazah karena memang tahu betul masalahnya kita diskusikan. Dan kalau memang 1 hari ini tidak 2 hari tidak terjawab, coba undang-undang nanti ke BPR ya. Dan tambahan sedikit dari Pak tadi. Yang di sini kepala sekolah Bapak Latif itu bukan yang nggak mau menandatangani,
memutuskan, lembaran kedua memutuskan bahwasanya Bapak Latif itu diberhentikan sebagai pegawai sipil, jadi bukan sebagai kepala sekolah. Jadi di sini, jadi gini, betul itu. Kita kan bukan ahli hukum Pak. Kita kan bilang aspal. Yang bilang aspal kan kita yang bilang aspal kan. Nanti di koran juga ada masuknya Jadi itu kita yang kan salah. ahli hukum. Makanya soal itu, ini tidak bisa kita bahas karena kita bukan mengkaji itu. Sekarang kan mereka ingin konsultasi ke Jakarta. Pasti konsultasi satu. Apakah masih berhak Pak Latif tekan? Karena kan yang membuat Jakarta kan terpusat Jakarta kan. Itu mungkin yang tak petunjuk dari pusat. Apakah masih berhak Pak Latif walaupun sudah ganti? Karena kita tekan tanggalnya adalah tanggal ketika dia masih menjabat, itu informasi ya kan. Yang kedua, benar memang ada asumsi seperti itu. Kalau memang dia naikkan jazah itu di waktu dia sudah tidak pergi ke sekolah gitu. Nah, kalau tanggal sekarang, maka dia tak berhak, benar itu. Tapi kalau tanggal yang di situ mungkin tanggal yang lalu, nah, posisi aspalnya kan juga masih kita diskusikan. Oleh itu, kami tunggu sampai besok pagi. Mungkin solusinya sampai besok pagi. Kalau besok pagi dapat jawaban yang pasti bahwa clear masalah jadwal kawan-kawan, maka tidak perlu kita usah DPRD. Tapi sampai besok pagi juga tidak ada jawaban yang pasti, maka akan kita undang semua instansi terkait untuk hadir di DPRD mencarikan solusi apa kebijakan yang bisa kita